Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widat Fatul Mawadahadi, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Nurul Jadid. Baik, dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah yang berjudul Manajemen Portofolio dan Investasi Islam yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SEMH. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian portofolio. Portofolio adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kumpulan investasi yang dimiliki seseorang atau sebuah institusi. Lalu kemudian pengertian investasi Islam. Investasi syariah adalah suatu penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Lalu kemudian pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Lalu kemudian pengertian manajemen portofolio dan investasi syariah, yakni cara mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah. Baik, lalu di sini investasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu investasi dalam bentuk aset real atau yang disebut dengan real asset, yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud bentuk fisik seperti emas, batu mulia, dan sebagainya. Yang kedua adalah investasi dalam bentuk surat berharga atau sekuritas atau yang disebut dengan marketable securities financial asset, yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Lalu kemudian di sini ada tujuan investasi, yaitu ada 4. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Yang kedua, memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, mengurangi tekanan inflasi. Dan yang terakhir, untuk menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Kemudian di sini ada langkah-langkah dalam melakukan investasi portofolio, yaitu ada 5. Yang pertama adalah menentukan kebijakan investasi, yang kedua analisis sekuritas, yang ketiga melakukan revisi portofolio, yang keempat pembentukan portofolio, dan yang terakhir evaluasi kinerja portofolio. Lalu kemudian di sini ada manfaat investasi. Tujuan investasi adalah pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang kita harapkan. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut guna untuk meningkatkan kualitas hidup apabila meninjau motif dari kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan investasi. Lalu kemudian di sini ada proses investasi. Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Untuk memahami proses investasi, seorang investor adalah terlebih dahulu harus mengetahui beberapa konsep dasar investasi yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat. Baik, lalu kemudian adapun proses keputusan investasi. Yang pertama adalah retur. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi keuntungan investasi yang disebut sebagai retur. Retur harapan investor dari investasi yang dilakukannya adalah merupakan kompensasi atas biaya kesempatan opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Lalu kemudian yang kedua adalah risiko. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan retur aktual yang berbeda dengan retur harapan. Retur minimum yang diharapkan seringkali juga disebut dengan retur yang disyaratkan atau yang disebut dengan required rate of return. Lalu kemudian di sini yang kedua, hubungan resiko dan retur harapan, yaitu hubungan antara risiko dan retur harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linier. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula retur harapan atas aset tersebut. Demikianlah sebaliknya. Lalu kemudian yang ketiga adalah proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan atau yang disebut dengan going process. Proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Lalu kemudian yang terakhir adalah tahap-tahap keputusan investasi meliputi 5 tahap.
Yang pertama adalah penentuan tujuan investasi, yang kedua adalah penentuan kebijakan investasi, yang ketiga pemilihan strategi portofolio, yang keempat adalah pemilihan aset, yang kelima adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.